Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mandala Lovers. Kita berjumpa kembali di edisi yang ketujuh dengan tema peran pengawas untuk madrasah berkualitas. Kembali hadir bersama saya Sari, ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Baik, hari ini terima kasih saya ucapkan sudah menonton channel YouTube Mandua Sleman. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan silahkan aja keluarga, teman untuk menonton tayangan edisi yang ketujuh. Dan tentu saja kita telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah pengawas Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Selamat siang Ibu Ida Uswatun Hasanah. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan Sama-sama. telah hadir di madrasah di Mandua Sleman yang tentunya dengan kesibukan Ibu Ida, ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ibu, bagaimana rasanya saat ini sudah menjadi pengawas madrasah dan mungkin bisa diceritakan dulu sudah berapa lama Ibu menjadi pengawas madrasah? Iya. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih juga kepada Mandala Lovers dalam acara kali ini. Alhamdulillah, wa syukurillah saya bisa bersama-sama berbagi di podcast Mandala Lovers, saling berbagi. Tentang pengalaman saya untuk menjadi pengawas ya, boleh ya cerita dari awal. Boleh, gitu Ibu. ya. Saya menjadi pengawas itu diawali dari pengawas Kemenak gitu. Dulu belum ada pemisahan antara madrasah dan PAI, jadi pengawas Kemenak itu sejak tahun 2010. Sejak 2010 dan saya mengawalinya dengan niat ya bismillah untuk berbagi pengalaman gitu aja ya. Terutama berbagi pengalaman untuk madrasah. Luar biasa. Lalu sebenarnya apa yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi pengawas madrasah? Oke. Terima kasih Mandala Lovers yang saya hormati. Kebetulan saya di sini membawa buku antologi pengawas yaitu berjudul Dedikasi Pengawas Era 4.0. Di sini saya menceritakan tentang pengalaman awal saya menjadi pengawas. Memang mengawalinya adalah dengan berbagi. Pertama karena kedinasan memang diminta untuk memasuki atau beralih ya ke pengawas dan memang waktu itu saya masih belum tahu persis ya pengawas itu seperti apa ya, tapi sebegitu mengikuti diklat dan seterusnya, kemudian berkunjung ke beberapa madrasah dan juga ke guru-guru PAI yang ada di sekolah umum. Masya Allah ternyata sangat luar biasa. Kami lebih banyak bersifat atau bersikap untuk menemani atau sharing guru PAI di di sekolah umum dan juga para bapak ibu guru, kepala madrasah dan juga semua sivitas akademik atau dan stakeholder yang ada di madrasah. Luar biasa terjalin silaturahmi dan berbagi sharing berbagai hal. Dan tentunya ini menjadi semacam magnet ya, magnet untuk memotivasi ya, magnet untuk motivasi baik guru PAI yang ada di sekolah umum waktu itu maupun bapak ibu guru dan camat di madrasah itu. Yang luar saya biasa. tertarik di situ. Menjadi magnet untuk berbagi sharing ya Bu ya, terkait dengan ilmu dan ini ternyata luar biasa, sudah ada karya Ibu juga di sini terkait dengan buku-bukunya. Boleh Ibu saya pinjam? Ini yang pengawas. Ini untuk ya pengawas, luar biasa. Pengawasan. Nah ini teman-teman sahabat Mandala Lovers ya, luar biasa sebagai seorang pengawas. Tentunya sudah melahirkan karyanya, tentunya dengan di tengah-tengah kesibukannya Ibu Ida ya. Luar biasa tentang dedikasi pengawas, kemudian buku yang lain ada Nulis solo itu.
hikmah pendampingan belajar dari rumah ramah anak. Ini tentunya sangat bermanfaat, Ibu. Mungkin sewaktu-waktu nanti saya pinjam boleh nggih? Siap. Siap. Atau mungkin dari Mandala Lovers juga ingin membaca buku karyanya Ibu Ida. Kemudian buku yang ketiga adalah Kumpulan puisi. kumpulan puisi ketika semesta bertasbih. Luar biasa. Ini saya juga jadi pengen untuk membuat buku ini. Silakan. Oke, baik Ibu, untuk kembali lagi sebenarnya tupoksi menjadi pengawas itu apa saja sih? Iya. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan bicara tentang tupoksi pengawas ya. Kemarin baru saja ada peraturan Dirjen GTK dari Kemendikbudristek RI yang terbaru. Jadi frame tusi pengawas itu berubah total. Kalau dulu sebelumnya itu kami melakukan supervisi manajerial dan supervisi akademik gitu. Dengan peraturan Perdijen baru nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, maka tugas dan fungsi pengawas itu sekarang menjadi 4 hal yang besar. Pertama adalah perencanaan pendampingan kepada kepala madrasah binaan, di mana nanti di sini kami bersama-sama kepala madrasah mengidentifikasi dan memetakan komitmen perubahan apa yang akan dilakukan oleh kepala madrasah. Kami selalu mengadakan sharing, diskusi dan juga pendampingan gitu. Kemudian tugas yang kedua adalah pendampingan terhadap perencanaan program madrasah. Jadi setelah kita memetakan tipologi madrasah itu dengan komitmen perubahannya, kita mendampingi dalam kepala madrasah di dalam merencanakan program madrasah itu agar nanti program madrasah itu tidak keluar dari visi dan misi madrasah yang sudah disepakati bersama. Betul. Ya. Kemudian untuk tugas yang ketiga adalah pendampingan pelaksanaan program madrasahnya. Nah, mohon maaf tadi ketika pendampingan perencanaan program madrasah atau kepala madrasah itu juga nanti agar supaya rencana kerja tahunan atau RKT-nya itu benar-benar berangkat dari rapot madrasah. Jadi rapot madrasah atau rapot pendidikan madrasah itu dianalisis dulu, diidentifikasi, ditelaah mana unsur yang perlu peningkatan dan seterusnya, baru masuk ke RKT. Setelah itu pendampingan berikutnya adalah dengan anggarannya atau RKAM. Nah, di situ agar supaya antara RKT dan RKAM itu sejalan dan RKT juga tidak keluar dari rapot madrasah atau rapot pendidikan yang dimiliki oleh madrasah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendampingan pelaksanaan program madrasah. Agar supaya program-program yang dilaksanakan di madrasah itu nggak keluar dari jalur atau rel RKM yang sudah direncanakan seperti itu. Dan barang tentu ini juga menggandeng beberapa stakeholder untuk memajukan madrasah yang bersangkutan. Stakeholdernya bisa berupa atau bisa dengan orang tua atau komite, bisa dengan dunia usaha, bisa dengan mitra yang lain atau kementerian atau lembaga yang lain. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kemudian tusi yang terakhir adalah pelaporan pendampingan. Nah, pelaporan pendampingan ini adalah nanti di triwulan terakhir atau yang keempat ya. Kami menganalisis atau menyusun bagaimana pelaksanaan program kerja atau program madrasah binaan saya atau masing-masing pengawas itu nanti dilaporkan ke Kemenak seperti itu. Nah, yang perlu kami perhatikan sebagai pengawas madrasah adalah bagaimana mensinkronkan atau mengakumulasikan antara tugas yang diinginkan oleh atau yang sesuai dengan regulasi di dalam Perdirjen 4831 Kemendikbudristek tadi dengan SKP yang di bawah naungan Kementerian Agama. Karena kita tidak lembaga atau pembina pengawas pusat itu adalah
Kemdikbudristek gitu. Ya, kemudian Kementerian Agama sebagai payung atau kami berada di situ harus mengcombine dengan program-program atau mandatori dari Kementerian Agama seperti moderasi beragama, pembelajaran yang berinovasi, kemudian madrasah ramah anak, bagaimana implementasi disiplin positif di dalam pembelajaran dan juga di dalam pelaksanaan program madrasah supaya pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah saling menguatkan dengan implementasi atau pelaksanaan disiplin positif yang itu menjadi kekuatan madrasah ramah anak. Nah, luar biasa. Cukup lumayan banyak juga ya Bu ya untuk terkait dengan tupoksinya karena berkaitan dengan kebijakan. Lalu untuk berkaitan dengan menyinkronkan tadi Bu Ida mengatakan bahwa menyinkronkan. Nah, terkait menyinkronkan yang berkaitan dengan tupoksi, apakah ada kendala Ibu selama ini? Ya. Kalau kendala di mana-mana mesti ada ya, tapi bagaimana kita menyikapi ya. Betul. Artinya kami ketika menyikapi perbedaan atau ada kendala tersebut, kami mempunyai komunitas belajar, yaitu ruang koordinasi kelompok kerja pengawas madrasah yang terstruktur. Baik struktur secara formal, ada SK-nya, ada programnya, ada kegiatannya, dan waktu untuk komunitas belajar itu seminggu sekali, setiap hari Senin secara rutin. Iya, di Pokjawas, di Kementerian Agama, sekretariatnya di sana. Silahkan nanti tindak ke sana. Kami setiap Senin selalu mengevaluasi diri dan seterusnya, merefleksi diri dan seterusnya. Iya, kemudian juga komunitas belajar pada kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental atau yang urgent ya, perlu kita koordinasi dan seterusnya. Seperti misalnya kita akan menghadapi akreditasi. Kami kan sepakat ini Pokjawas di Sleman bahwa laisa akreditasi ila itu semangat ya, semangat kami, jadi jargon kami, bagaimana kami bisa mengawal pelaksanaan program madrasah ini dalam hal nanti akreditasinya itu bisa mendapat nilai A. Nah, kebetulan tahun 2024 ini untuk instrumen akreditasi di jenjang dasar dan menengah itu berubah total, tidak seperti 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi sudah ada perubahan. Jadi kami saat ini sedang intens untuk bedah instrumen dan juga menyiapkan madrasah-madrasah untuk menjawab instrumen-instrumen yang sudah dirumuskan oleh oleh pihak Badan Akreditasi. Luar biasa. Berarti ini usahanya untuk memajukan madrasah itu juga sudah jadi komitmen dari lubuk hati. Betul. Lalu sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan madrasah ini supaya maju dan juga bermutu? Baik, betul. Terima kasih. Ada beberapa hal yang tentunya harus dilakukan ya oleh madrasah karena kita semangatnya kan selalu berprestasi dan selalu mendunia ya, apalagi di Sleman ini kan selalu menjadi menawan ya, madrasah yang menawan ya, menjadi number one gitu ya. Betul. Tentunya ini Bu, dalam penyusunan kurikulum ya. Karena kurikulum itu kan dokumen operasional ya, yang hidup, yang itu bukan benda mati, tapi itu adalah sebuah gambaran bagaimana anak-anak kita mau dididik di sini, atau bahasa umumnya bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang ada di madrasah. Maka yang pertama harus diperhatikan adalah menyiapkan kurikulumnya, dokumen kurikulumnya, dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Artinya di dalam penyusunan kurikulum harus memenuhi unsur-unsur yang terlibat, stakeholder, kemudian Bapak Ibu guru, anak-anak dan seterusnya. Yang kedua harus menganalisis, analisis konteksnya adalah nanti arahnya ke memenuhi kebutuhan murid, memenuhi kebutuhan belajar murid atau siswa. Misal di MAN 2 Sleman ini kan khas ya, madrasah inklusi. Ya, ada peserta didik yang
mengalami atau menyandang PDBK, nggih. Nah, oleh karena itu maka harus disiapkan betul bagaimana gurunya, bagaimana prosesnya, bagaimana konten atau materi yang disiapkan, asesmennya, dan juga metode dan juga produk dari hasil pembelajaran. Itu semua memang harus diikuti dan sudah barang tentu disesuaikan dengan regulasi itu. Kemudian yang ketiga adalah komitmen bersama. Madrasah kalau mau maju itu harus ada komitmen bersama. Komitmen bersama itu dibangun dari apa? Berawal dari berangkat pada persepsi dan semangat yang bersama-sama disepakati atau semangatnya itu sama. Saya mau menuju ke A, ya ayo semua ke A itu. Jangan yang satu A, yang satu B dan seterusnya, misalnya seperti itu. Nah, ini memang perlu bantuan dari para Bapak Ibu semuanya. Jadi membangun komitmen itu sangat penting. Betul. Yang keempat adalah merespon regulasi yang bergulir begitu banyak, begitu cepat berubah dan seterusnya dengan jiwa yang lapang, jiwa yang bahagia, jiwa yang penuh percaya diri. Betul. Karena yang hakiki adalah perubahan. Iya. Yang hakiki di dunia ini adalah perubahan. Jadi terhadap perubahan pun kita harus siap. Ya, itu aja. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi itu juga penting. Tanpa adanya kolaborasi, komitmen yang sudah terbangun, kurikulum yang sudah disepakati secara cantik, elegan dan menawan, kemudian persamaan persepsi dan motivasi tadi, tapi tidak ada kolaborasi, tidak akan bisa itu madrasah maju. Tetapi harus ada kolaborasi. Betul, betul sekali. Dan saya sepakat Ibu tadi ya, menjalin komitmennya juga karena memang perubahan ini sangat dinamis ya. Betul. Baik Ibu Ida, kita sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube Mandua Sleman. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menonton. Dan bagi yang belum menonton, yuk segera nonton sekarang juga, ajak keluarga ataupun tetangga. Nah, sekarang kita akan bacakan apakah sudah ada yang berkomentar, kirim salam ataupun mungkin sapa yang mungkin sudah ada di channel YouTube edisi sebelumnya atau mungkin sudah masuk di link yang sudah kita bagikan dan bisa diakses untuk teman-teman semuanya di Instagram Mandua Sleman. Baik, di sini sudah ada yang masuk, banyak yang berkomentar untuk sukses selalu, semoga tambah sukses. Mandala Jaya selalu, semangat adik-adikku. Ini dari alumni ini ya sebenarnya. Semoga segala cita-cita kalian menjadi nyata. Nah, kemudian ini juga dari alumni atas nama Nur Eko, salam inklusif, jangan pada minder ya arek-arek yang difabel, serta tetap semangat buat semuanya saling menyatu dalam hal apapun buat semua siswa-siswi difabel dan non-difabel, tetap semangat buat kalian, salam sehat, hebat, salam kompak buat Bapak Ibu Guru. Wah, luar biasa ini respon dari alumninya juga betul Ibu. Motivasi. Nah, bagi kalian yang ingin untuk kirim-kirim salam sapa, yuk segera sekarang juga boleh kirim-kirim salam dan sapanya dan nanti akan dibacakan di edisi selanjutnya. Baik Ibu, kita kembali lagi menurut Ibu Ida, Mandua Sleman ini sebenarnya madrasah yang seperti apa Ibu? Karena kita tahu Mandua juga memang mempunyai kekhasan tersendiri. Kemudian apa kelebihan dan mungkin apa kekurangan atau mungkin masukan untuk kita? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di mata saya Mandua Sleman itu istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena di situ memang ada tipologi madrasah inklusi yang itu bertahan dari tahun berapa ya itu ya sampai sekarang, bahkan
secara nasional menjadi rujukan untuk perbandingan di skala nasional itu mesti MAN 2 itu ya, untuk yang netra, untuk difabel netra ya, yang difabel netra. Untuk bisa menjadi rujukan di tingkat nasional itu kan sesuatu yang tidak mudah dan tidak simpel. Itu sudah secara terus-menerus dilakukan. Bahkan sudah ada ULD dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik gitu di sini. Istimewanya yang lagi apa, Bapak Ibu? Mendidik difabel netra itu adalah modalnya hati dan berbagi. Belum tentu orang lain berbagi hati dan mau dengan rela itu menghadapi peserta didik dengan berkebutuhan khusus ya. Yang ada di sini adalah netra. Itu memang apa namanya? Bagi saya super ya. Artinya super dalam arti perlu effort yang lebih dibanding madrasah-madrasah reguler gitu. Nah, effort yang lebih itu saya melihat di dataran atau di lingkungan Bapak Ibu guru itu sudah nampak kesabarannya, kemudian inovasinya, mengajar tetap dengan bahagia, dekat dengan anak-anak dan seterusnya. Kemudian dari segi sarana prasarana juga begitu, semakin kesini semakin meningkat. Adanya ULD, kemudian ada apa ya, komputer khusus untuk netra, kemudian ada sepeda statis untuk seimbangkan antara kognitif dan jiwa raganya dengan raganya, kinestetiknya, antara kognitif dan kinestetiknya. Kemudian ada banyak literasi buku yang terkumpul atau terkumpul dengan baik di ruang ULD. Jadi tidak hanya untuk kognitif saja, tetapi yang non kognitifnya pun di sana tersedia dengan baik. Kemudian di antara peserta didik, nah ini juga istimewa. Saya melihat anak-anak yang netra di sini itu tidak ada kendala sosial emosional apapun sekolah di sini. Bahkan mereka kelihatan merasa nyaman. Saya bisa bilang begini karena ketika saya meninjau atau menuju ke ruang ULD, itu saya ketemu dengan anak yang reguler atau non difabel, itu justru mencari teman sahabatnya yang netra gitu. Dan setelah saya konfirmasi dengan Ibu Suratini selaku pembimbing di sini, mereka berdua itu memang sudah bersahabat dengan baik. Bahkan yang mencari itu justru yang tidak tunanetra mencari sahabatnya yang tunanetra, itu Busari ya, betul ya Busari juga pembina. Nah ini kan menunjukkan sebuah real ya, sebuah bukti bahwa kondisi sosial emosional di MAN 2 Sleman bagi peserta didik itu tidak ada masalah, walaupun di sini ada difabel atau netra tadi, tunanetra tadi. Ini sangat luar biasa. Bahkan untuk anak-anak yang netra, tunanetra pun prestasinya sangat luar biasa. Dan anak-anak yang reguler juga barang tentu ya, ini sering upload share tentang kejuaraan yang diperoleh oleh anak-anak atau peserta didik yang ada di MAN 2 Sleman. Istimewanya begitu, karena ada tunanetra dan tidak ada masalah dengan kondisi yang seperti ini. Itulah istimewanya di mata saya. Dan lanjutkan ibadah Bapak Ibu guru semuanya di dalam membangun masa depan dan mencetak generasi-generasi muda yang baik. Luar biasa, Ibu. Memang menjadi komitmen bersama Bapak Ibu guru bersama semua stakeholder Sivitas Madrasah untuk berkomitmen bahwa MAN 2 Sleman ini sudah menjadi madrasah inklusif gitu, dan luar biasa sekali memang. Dan kemudian Ibu Ida ini ternyata menjadi salah satu pengawas yang berprestasi. Tentunya pasti prestasinya luar biasa. Boleh disampaikan Ibu prestasinya apa saja, pengalamannya apa saja, monggo Ibu. Terima kasih. Begini, saya itu hanya berprinsip saya harus melakukan sesuatu. Nah, saya punya target seperti itu kemarin itu tahunan. Tahun demi tahun saya harus ada karya, ada sesuatu yang bisa saya telurkan gitu. Dulu prinsip saya seperti itu. Nah, yang menjadikan saya semakin semangat itu ketika tahun 2013
saya menjadi berhasil mengikuti seleksi pengawas berprestasi, pengawas madrasah berprestasi tingkat nasional ya. Waktu itu baru juara 3. Tapi itu udah luar biasa Ibu. Juara 3 ya. Tapi ya alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian di tahun berikutnya saya lolos ini short course ke Australia selama 2 minggu. Iya, minggu pertama di Adelaide dan minggu kedua saya di Melbourne. Itu belajar tentang metodologi pembelajaran dan multikulturalisme dalam pembelajaran, multikulturalisme dalam pembelajaran. Ini sesuatu yang sangat bagus sekali dan mohon maaf sekali, saya pengalaman yang berharga bagi saya untuk Mandala Lovers dan juga aktivis pendidik. Ketika saya berkunjung ke sekolah elementary ya, waktu itu SD ya, setingkat SD di Adelaide itu sudah menggunakan sistem project. Ya, sudah menggunakan sistem project. Jadi kami itu di sana disambut dengan pameran project hasil mereka di minggu itu. Di minggu itu dia projectnya apa? Kemudian tamu datang disuguhi project-project yang mereka gelar gitu. Hasil project yang mereka gelar oleh anak-anak itu. Jadi kami di sana tidak secara seremonial, secara khusus dan sebenarnya enggak. Diterima seperti apa biasanya, kemudian menyampaikan maksud, kemudian tamu diminta untuk melihat hasil proyeknya anak-anak. Itu 2015 ya, itu sudah melaksanakan ya, proyek. Betul. Yang mana di Indonesia baru beberapa tahun terakhir ya Ibu ya. Tidak apa-apa. Kita kan Tapi sudah belajar. mulai mengarah ke sana. Sudah ke sana. Kita Sudah belajar ke sana. Betul. Ya, dan ternyata luar biasa. Anak-anak tingkat usia SMP itu sudah membuat miniatur roket, kemudian bagaimana mengemas packing tentang hadiah-hadiah ulang tahun yang baik dan bermanfaat, bagaimana membuat buku mini, kamus mini yang menarik seperti itu. Semua masing-masing gelar karya itu diekspos gitu ya, per kelas gitu. Nanti kita tamu ya dialog kemudian menanyakan, mereka dengan sangat antusias menjelaskan prosesnya itu. Nah, ini sangat luar biasa. Itu yang pertama dari segi produk. Kemudian dari si guru, di sana ada aturan yang menarik juga sih ya. Guru di sana mesti ditanya, proyeknya apa bulan ini? Proyek Anda apa bulan depan gitu. Mesti ditanya. Ya, mesti ditanya. Dan kalau setiap guru kalau tidak mampu menyajikan proyek, ada MOU untuk mengundurkan diri. Sudah jadi sampai memang ke jadi tahap komitmen sana. seperti itu. Tapi biasa. memang ya gajinya luar biasa gede. Iya, akan mengikuti ya tentunya Ibu. Ya, itu dari setelah dari Australia, kami pulang menyusun modul pelatihan multikulturalisme atau Islam rahmatan lil alamin. Kalau sekarang moderasi beragama. Nah, modul itu baru diimplementasikan di sekolah-sekolah umum. Ya, kemudian prestasi berikutnya mengikuti seleksi GTK kemarin, yang GTK dari Direktorat KSKK itu alhamdulillah menjadi pengawas favorit. Masya Allah, luar biasa. Saya pengen tepuk tangan yang keras ini rasanya Ibu. Nanti bisa prestasi ini kemudian bisa menginspirasi Bapak Ibu guru ataupun mungkin pengawas madrasah lain begitu ya Bu ya, untuk terus berkarya, berprestasi begitu. Nah, kemudian tips dan triknya atau strategi apa yang bisa dilakukan sehingga bisa menjadi pengawas yang berprestasi luar biasa seperti ini, Ibu? Ya, saya kadang berpikir begini, di saat orang lain memikirkan, saya sudah melakukan. Masya Allah. Saya menjadi, ya ampun, ini menjadi istilahnya kayak boom gitu. Ini benar, ini memang harus menjadi yang berbeda, begitu ya Bu. Out of the box harus berani. Betul, luar biasa. Hanya dalam satu kalimat itu sudah menginspirasi bagi saya tentunya, apalagi teman-teman yang sudah bergabung ini menonton saat ini di channel YouTube Mandua Sleman, gak akan ada ruginya informasi saat ini. Dan terakhir Bu Ida, apa harapan dan juga doa untuk Mandua Sleman tentunya?
Ya, semoga Mandua Sleman menjadi madrasah dambaan umat. Ya, dambaan umat itu sangat luar biasa karena tadi sudah istimewa ya. Betul. Jadi menjadi dambaan umat itu aja. Baik, menjadi dambaan umat. Baik, terima kasih Ibu Ida yang telah hadir di podcast Mandala Educast. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Sudah menginspirasi saya sendiri. Kemudian mungkin nanti akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sudah menonton di luar sana. Baik, terima kasih sahabat Mandala Lovers. Edisi kali ini edisi yang luar biasa. Ini juga menjadi komitmen bagi saya untuk memperbaiki diri tentunya Ibu. Sama-sama. Dan kemudian jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, kemudian saksikan terus channel YouTube Mandua Sleman dengan edisi-edisi selanjutnya yang tentunya bermanfaat dan menarik. Baik, saya Sari mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ibu sama-sama. Ida. Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman mengabdi tugas yang mulia, menanamkan jiwa insan yang bertakwa, unggul inklusi dan islami, berilmu ilmiah, beramal amalia, belajar untuk semua, tingkatkan